Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Hani bersama rekan saya Andin. Di sini kami sedang berada di praktek fisioterapi di Revisio bersama narasumber kami pada sore hari ini. Perkenalkan ini ada sebagai narasumber. Oke, langsung saja kita mulai wawancara kewirausahaan. Pertanyaan pertama itu apa sih yang melatar belakangi Bapak mendirikan klinik fisioterapi ini? Oke, jadi kalau ditanya apa latar belakang mendiri klinik ini, yang pertama satu ya, untuk membantu orang ya, lebih banyak bantu masyarakat di kisaran Kota Palembang, terutama yang mengalami gangguan gerak dan fungsi, yang seperti kayak meliputi gangguan otot, tulang pasca operasi, terus gangguan-gangguan saraf kayak stroke, dan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu pada kondisi yang memang mengalami gangguan gerak dan fungsi. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk mempermudah dan efisien waktu, karena kan di beberapa kondisi ya, klien itu atau pasien itu kan, karena kan kita tahu notabene fisioterapis itu kan otentiknya ke rumah sakit. Nah, kadang kan ada pasien yang mungkin efisien waktunya kurang. Jadi kita berdiri ini salah satunya untuk memberikan pelayanan yang baik lah, terutama di efisiensi waktu agar pasien itu tidak terlalu nunggu lama. Jadi karena di sini kita sistemnya by appointment. Biasanya pasien janji jam 10 diusahakan dan kami lakukan yang terbaik adalah jam 10 sudah on time, sudah mulai. Jadi efisiensi waktu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah memberikan pelayanan yang aktif, dalam artian baik itu quality service-nya yang bagus sekalipun, dan juga untuk quality service dalam artian pelayanan seperti mungkin ramah tamahnya ya kan, terus pendekatan persuasif ke klien, gimana klien itu biar lebih care, dan waktunya kan lebih relatif cukup panjang ya. Jadi untuk pendekatan serta pemberian treatmentnya agar lebih maksimal gitu. Lalu kapan usaha ini didirikan dan apa visi utamanya? Kalau didirikan usaha ini atau klinik ya atau praktek mandiri Rin Physio Center ini kurang lebih berdiri sudah 1 tahun ya. Jadi kurang lebih berdirinya di bulan 5, tanggal 5 di 2025. Jadi kurang lebih untuk sampai saat ini sudah 1 tahun. Kalau dibilang visi utamanya satu ya, balik lagi yang ke pembahasan yang pertama tadi yang saya sempat bilang, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di sekitar Palembang agar dapat membantu ya proses pemulihan di fungsi di lingkup gerak sendinya. Jadi kayak masalah tadi ya, otot, saraf ya kan. Nah, itu. Terus juga yang keduanya motivasi berdirinya ini jujur ya, karena untuk entrepreneur, usaha bangun bisnis agar nanti di kemudian hari, di masa yang mungkin saya nggak pernah tahu atau mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, ya bisa untuk membantu financial freedom saya lah, itu harapannya. Jadi harapannya bisa bantu memberikan pelayanan juga dan juga secara finansial untuk keluarga gitu. Lalu mengapa Bapak memilih spesialis fisioterapi tertentu? Oke, kalau untuk spesialisnya di Renvisio ini kita memang lebih dominannya untuk neuromuskular. Jadi fisioterapi yang berhubungan dengan gangguan sistem saraf dan otot ya. Seperti kayak HNP, terus habis itu gangguan-gangguan cedera otot ya. Atau juga dengan kondisi-kondisi tertentu yang berhubungan dengan saraf ya, seperti stroke, spinal cord injury atau cedera-cedera tulang belakang. Kenapa? Karena memang satu, basically keilmuan saya lebih fokusnya ke sana. Yang kedua adalah saya bisa lihat hasil dari treatment yang saya berikan dan juga dari tim Dream Physio Center itu hasilnya maksimal cepat. Jadi saya bisa lihat nih, wah, nah itu ada efek self ya, self sendiri itu efek bahagia, rasa senang ketika lihat ada perubahan yang signifikan waktu cepat terhadap klien yang mengalami perubahan atau proses penyembuhannya itu. Oke, baik. Sekarang kami mau tanya Pak tentang operasional dan modal usaha. Oke. Nah, pertama itu berapa modal awal yang diperlukan dan bagaimana struktur pembiayaan usaha klinik ini? Oke, kalau untuk struktur modal ya, sebenarnya modal itu relatif sebenarnya. Jadi
tidak hanya patokan di satu klinik sini saja, mungkin di beberapa tempat praktek lain atau klinik fisioterapi lain, modal itu saya bilang relatif. Kenapa? Tergantung kita mau bikin seperti apa. Kalau kita mau bikinnya yang mungkin high class atau kelasnya cukup tinggi, ya butuh budget yang cukup lumayan. Tapi kalau yang terpenting adalah terlepas dari proses itu semua, balik lagi ke individu dan modal awal masing-masing. Itu catatan poin utamanya. Jadi kalau ditanya ini modalnya berapa, ya kurang lebih 1 M lebih. 1 M lebih itu meliputin beberapa aspek ya. Nah, dari mungkin tempat, renovasi interiornya, perlengkapan interior lainnya, dan juga penyediaan alat-alat pelengkap dari fisioterapi itu sendiri, kayak penggunaan US, stand, ya kan, ISWT, inframerah, dan juga set alat gym, itu juga semuanya butuh biaya. Nah, balik lagi ke mutu kualitas, ya kita di sini kebetulan pakai kualitas yang lumayan cukup bagus ya. Makanya untuk budget di awal, saya tidak bisa memberikan nominal pasti, tapi di atas 1 miliar, kurang lebih. Itu. Terus peralatan apa saja yang wajib dimiliki pada awal usaha untuk menunjang kualitas klinik ini? Oke, untuk alat-alat apa yang perlu diperlukan, sebenarnya balik lagi, fisioterapi itu sebenarnya hands on aja udah cukup kalian mau buka. Tapi terkadang memang dibutuhkan alat-alat fisioterapi untuk menunjang performa pemberian kualitas agar pemberian treatment yang kalian berikan ke klien itu agar lebih maksimal. Itu poinnya. Apa saja yang paling banyak itu, dan kalau di RIN kita ada pertama ultrasound terapi, kita ada kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 5 set ya, 5 set ultrasound, 5 set TENS dan IMS. Jadi satu alat itu kalau untuk TENS IMS itu jadi satu. Itu ada 5 set, jadi kurang lebih ada 10 alat. Itu kita ada ISWT, electrical shock wave diathermy, kita ada juga inframerah, kita ada 1 set ISDM, 1 set recovery pump, terus habis itu 1 set gym, mechanical gym ya, jadi lengkap tuh mulai dari leg extension, leg press, kabel crossover, Smith, dumbbell shock rack, ya kan, lat pull down, semuanya kita lengkapin apa agar mampu memberikan serta menunjang untuk performa hasil dari treatment yang kita berikan gitu. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola operasional sehari-hari dan menjamin kualitas terapis di klinik ini? Oke. Di sini memang saya masih terjun langsung. Jadi kalau untuk memelihara operasional, saya tetap kontrol operasional ya, baik itu dari operasional keuangan, jadi in masuk uangnya dan out masuknya uangnya. Jadi pengeluaran dan pemasukan saya tetap kontrol, itu poin pertama. Nah, pengontrolnya di mana? Kebetulan saya di sini ada admin dan bagian keuangan. Jadi in masuknya di admin, outnya di keuangan. Jadi kontrolnya itu nggak bisa 1 pintu, tapi 2 pintu. 2 pintu dalam artian yang terima uang sama yang keluar uang. Itu harus ada laporan semua dan harus diklopin. Itu. Kedua, kita pakai sistem pembayarannya. Jadi pembayaran sistem itu kalau orang mau bayar dia harus dapat nota atau kwitansi ya. Baik itu kwitansi secara pembayaran, kalau dia kredit berupa dari payment alat merchant ataupun juga dari kwitansi dari klinik. Nah, itu. Jadi apa? Agar nanti tidak terjadi miss untuk pembukuan gitu. Kami juga ada pertanyaan soal Boleh. tentang pemasaran. Siapa target pasar utama Bapak dan bagaimana cara menjangkau mereka? Oke, kalau dibilang target pasar sebenarnya semua aspek wilayah ya. Baik itu menengah ke atas, middle, sama lower ya. Lower itu bagian bawah. Tapi memang aspek targetnya adalah tengah ke atas. Kenapa? Karena memang ini pertama komersil, tidak ada subsidi dari BPJS, mohon maaf, ataupun juga dari pemerintah lain. Jadi kita bisa di sini adalah pakai klaim, kalaupun mau asuransi, klaim rembes untuk asuransinya swasta itu dan pribadi umum. Nah, bagaimana cara pemasarannya? Jujur ada banyak pemasaran yang kita lakukan. Pertama dari sosial media kita pakai TikTok kita jalan, Instagram kita jalan, dan beberapa sosial media lain. Itu poin pertama. Kedua dari sosial media kreator ya, konten. Jadi saya ada tim kreator sendiri untuk bikin konten ya, baik itu di Instastory ataupun post tuh. Yang ketiga kita pakai promosi media sosial. Jadi setiap bulan tuh biasanya kita injek sedikit dana untuk dibantu promosi.
gitu, baik dari story IG dan juga TikTok. Dan ada satu lagi untuk media promosi yang paling baik dan langsung transparan, efeknya langsung, yaitu dari mulut ke mulut dan trust kepercayaan pasien. Itu poin pertama. Poin-poin yang paling penting, sorry ya. Kenapa? Karena biasanya kalau pasien sudah percaya, kita nggak usah susah untuk media promosi, dia akan mempromosikan sendiri. Dan biasanya kalau dia mempromosikan mulut ke mulut, itu paling penting. Kenapa? Orang udah merasakan. Karena mohon maaf, sosial media memang bagus untuk pengembangan media promosi, tapi promosi paling baik adalah informasi langsung dari pasien atau klien. Itu. Ada lagi? Terus apa keunggulan layanan fisioterapi Bapak dibandingkan dengan klinik lain atau rumah sakit? Oke, kalau dibilang keunggulan, saya tidak memaksud untuk bahwa diri saya yang paling sempurna, kelima sempurna, tidak. Tapi ada beberapa faktor penunjang kenapa masyarakat di Kota Palembang terutama harus memilih RIN. Satu, pelayanannya yang sangat efisiensi waktu. Kita sangat efisiensi waktu, kalau bisa pasien tidak boleh nunggu terlalu lama. Itu yang pertama, efisiensi waktu. Kedua, memberikan pelayanan the best quality of service. Jadi the best quality of service-nya itu baik dari pelayanan, pemberian intervensi, dari asesmennya, pemeriksaannya, intervensinya, evaluasinya, itu diberikan dan terkoordinasi, poin pertamanya. Yang keduanya adalah kita punya semboyan ramah, sapa, senyum, itu wajib. Ya, baik itu dari fisioterapisnya, ya, bagian front office atau primer office-nya, dan juga bagian back office. Jadi kayak ada staf mohon keamanan atau yang membantu itu harus senyum, pintunya dibuka. Jadi orang lebih merasa tersanjung ya datang ke sini dan merasa dihargain. Kadang itu karena sakit itu terkadang bagaimana caranya kita membantu orang itu bukan soal seberapa hebat kita memberikan intervensi, tapi lebih ke bagaimana cara kita menghargai dan respect terhadap orang tersebut. Ya, ada lagi? Lalu bagaimana Bapak membangun brand awareness di bidang jasa kesehatan? Oke, kalau di bidang awareness jasa pelayanan itu yang paling diutamakan adalah trusted ya. Trusted itu kepercayaan, kepercayaan dari klien, kepercayaan dari orang, terus habis itu relationship, hubungan yang dijaga. Hubungan apa? Hubungan antar profesi. Ke dokter, dokter spesialis, ortopedi, saraf, dan beberapa spesialis lainnya yang memang berhubungan kontak langsung ke kita fisioterapi. Nah, itu harus dijaga. Kenapa? Karena memang kebanyakan klien dari mereka dan kepercayaan dari klien juga atau pasien itu sangat penting untuk menjaga mutu kualitas tempat ini, berkembang atau tidak berkembangnya dari kita. Itu selanjutnya juga yang harus dijaga dalam kondisi-kondisi tertentu atau spesifikalinya adalah balik lagi ya bagaimana cara kita memperlakukan klien, memberikan respect ke klien, itu yang paling penting. Nggak usah buru-buru gitu ya. Ya kalau untuk proses, semua orang butuh proses ya untuk ke step yang tahap lebih lanjut gitu. Ada lagi? Lalu tantangan dari inovasinya apa saja nih Pak? Oke, kalau tantangan banyak ya. Tantangan di awal buka, mungkin di beberapa awal pertama rasa takut tuh ada. Rasa takut akan gagal itu pasti ada. Nggak bohong lah itu kalau nggak ada ya. Ya kenapa? Karena banyak yang dipertaruhkan itu. Tapi ya berkat ketekunan, keuletan, motivasi keluarga, istri, orang tua juga, dan berdoa juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya semuanya ada jalan. Itu yang pertama. Ketakutan itu takut lah ya kalau kita nggak jalan, bagaimana ke depannya, apakah pelayanan yang kita berikan sudah maksimal terhadap pasien-pasien atau klien kita, apakah kita sudah bisa memberikan semaksimal mungkin untuk proses penyembuhannya, baik itu dari segi mentalnya, baik itu dari intervensi fisioterapinya, apakah sudah terbaik atau belum gitu. Makanya kita biasanya saya dan tim ada briefing ya seminggu sekali atau bahkan beberapa hari sekali saya briefing untuk evaluasi apakah ada komplain dari pasien atau tidak, apakah ada kendala dari tim saya untuk menangani pada kondisi-kondisi case tertentu. Gitu. Baik, pemirsa cukup untuk kami. Terima kasih telah menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.